Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini atau saat ini, perkenankan saya menyampaikan seri dari pembelajaran atau pemuritan yang ditujukan kepada pribadi-pribadi yang rindu menjadi pengikut Yesus. Pribadi-pribadi yang dengan sukarela menyerahkan hidupnya, rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus, juga dapat mengikuti seri pembelajaran yang akan kami sampaikan. Adapun materi yang kami sampaikan berasal dari referensi-referensi buku-buku yang pada umumnya disampaikan juga di dalam tempat-tempat pelatihan di gereja ketika seseorang akan mengambil bagian dalam baptisan. Sebelum masuk baptisan, seseorang perlu mengerti banyak hal sebagai bekal untuk ia bisa menjadi seorang yang mengikuti teladan Yesus Kristus Tuhannya. Dan beberapa pelajaran akan kami sampaikan dan kami upload di YouTube. Dan bahan tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari dapat dengar sungguh-sungguh, dapat direnungkan, ikut turut membuka Alkitabnya. Dan jikalau Bapak Ibu belum mendapat atau tidak memperoleh atau belum memiliki Alkitab, bisa meminta Alkitab di gereja terdekat yang Bapak Ibu punya. Atau kalau Bapak Ibu adalah seorang Kristen, tentu memiliki Alkitab. Tapi kalau belum memiliki secara tertulis, bisa meminta kepada pendeta atau pemimpin gereja di mana Bapak Ibu ada. Jika Bapak Ibu juga ingin mendapatkan Alkitab secara tertulis, silakan menghubungi saya akan mengirimkan kepada Bapak Ibu sekalian tanpa biaya, untuk menolong Bapak Ibu bisa belajar dan mengikuti seri ini. Bapak Ibu bisa mengirimkan WA pada saya berisi nama dan alamat untuk dapat bisa dikirimi Alkitab tersebut selagi persediaan ada, ya. Silakan menghubungi WA kami di 0838 1930 9423. Dan dalam setiap pelajaran yang akan kami sampaikan selalu ada tugas sebenarnya setiap hari, berupa membaca Alkitab dan merenungkan apa yang saudara temukan dengan bahasa, dengan tulisan, dengan pengertian yang Anda dapatkan dengan cara Anda sendiri. Kami tidak menilai apakah jawaban Anda sempurna atau tidak, tetapi kami mengharapkan respon apa yang Anda temukan. Kami percaya itu dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa menjawab dan mengikuti pelajaran-pelajaran yang disajikan. Pada pelajaran yang pertama, kita akan berbicara tentang keselamatan. Keselamatan. Ada banyak kepercayaan yang mengajarkan bagaimana seseorang dapat diselamatkan
Setiap agama atau kepercayaan memiliki konsep keselamatannya masing-masing. Lalu apa yang diajarkan Alkitab mengenai keselamatan? Konsep keselamatan menurut Alkitab yang pertama adalah bahwasanya semua manusia berdosa. Kita dapat membaca di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, kitab Roma, kitab Perjanjian Baru, pasalnya yang ketiga, ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ini adalah konsep yang harus dipahami oleh setiap kita. Anda yang juga menyaksikan rekaman video ini, bahwasanya semua manusia itu berdosa. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah yang kudus. Akibat dari dosa itu adalah maut. Maut berarti kehilangan persekutuan dengan Allah dan binasa dalam api neraka selama-lamanya ketika manusia itu meninggal dunia. Kita bisa temukan di dalam kitab Roma pasal 6 di ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maut di sini dapat diartikan ketika ia meninggal, ia binasa di dalam api neraka. Dan juga selagi dia hidup, maut itu bisa berarti ia kehilangan persekutuan dengan Allah. Allah yang sejati, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya ini. Dan bagaimana seseorang pada awalnya berdosa? Kita harus kembali kepada kisah kejatuhan dosa manusia. Ketika ia jatuh dalam dosa, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama, maksud saya kitab Kejadian tentang posisi manusia ketika ia jatuh dalam dosa. Seringkali bahan ini jarang disampaikan atau jarang ada dalam materi. Jadi saya tambahkan mengenai hal ini secara khusus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman Allah kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Sampai di situ terlebih dahulu kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan dan tentu sangat dikasihi Tuhan, kisah tentang Adam dan Hawa ini seringkali dimulai dengan tentu kisah yang paling terkenal karena manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan yang sering kali dikatakan siapa manusia pertama yang jatuh dalam dosa? Apakah Hawa? Apakah Adam? Dan banyak orang mengatakan yang salah adalah
Hawa. Ya. Namun mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ketika di ayat yang ke-6, pasal ketiga ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sepintas problemnya tidak ada di sini. Tetapi justru itulah yang menjadi sumber persoalan. Ketika manusia pertama diciptakan oleh Allah, di dalam pasal yang pertama, ya, katakan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Kemudian secara khusus di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, ini manusia ini berarti Adam, waktu itu Hawa belum diciptakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu kemudian di ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini kisah di mana kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya pada awalnya Allah memberikan perintah kepada Adam. Di ayat yang ke-15 dengan jelas sekali, lalu disambung ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ini perkataan Allah kepada Adam. Jadi Adam tahu instruksi asli, original, perintah awal itu diberikan kepadanya. Dan kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, mari kita perbandingkan apa yang dikatakan Hawa dengan perintah yang diterima oleh Adam dari Allah. Ya, jawabannya adalah sama. Itu artinya Adam menyampaikan maksud Allah, perintah Allah kepada dirinya, kemudian dia sampaikan kepada istrinya dengan pesan yang sama. Berarti komunikasinya baik, ya, datanya tepat, valid. Hanya kemudian kita melihat satu tokoh
lagi, yaitu iblis. Iblis dari awal dikatakan paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Nah, iblis yang datang dalam rupa ular ini, ya, dia kita lihat memiliki sifat, ya. Dia katakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis punya teknik. Yang pertama, dia memutarbalikkan. Semua yang benar adalah semua di taman boleh dimakan kecuali, dan seperti itu. Itu perintah Allah kepada Adam, dan Adam menyampaikan kepada Hawa. Semua boleh dimakan kecuali. Tetapi iblis, ya, dalam rupa ular menyampaikan semua pohon jangan kamu makan buahnya. Yang perintah original dari Allah semua boleh kecuali iblis berkata semua tidak boleh, bukan? Ya. Jadi iblis itu tahu firman. Karena dia tahu firman, dia putar balikkan. Itulah sebabnya orang Kristen, anak Tuhan, harus tahu firman supaya dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Oleh sebab iblis selalu dapat memutarbalikkan kebenaran. Kalau kita tidak tahu firman, iblis akan menjangkau jiwa kita, merekrut kita menjadi pengikutnya, dan kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi puji Tuhan kalau Bapak Ibu saudara-saudari betul-betul rindu ingin mengenal Yesus, rindu ingin tahu firman Tuhan lebih dalam. Itu hal yang sangat membahagiakan Tuhan dan sangat membahagiakan saudara-saudara seiman sebagai pengikut Yesus, ya. Sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi setiap kami. Kemudian ular ayat keempat pasal ketiga berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan berkata, semua boleh dimakan kecuali kalau kamu makan, kamu mati. Lalu iblis berkata, sekali-kali kamu tidak mati. Ia memutarbalikkan, ia melebih-lebihkan, ia menggoda. Iblis, kamu melanggar, kamu mati. Lalu iblis berkata, sekali-kali kamu tidak mati. Ya. Lalu kemudian iblis menambahi, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis selalu menggiring manusia untuk menjadi seperti Allah. Itu ciri iblis. Dia menggoda dan dia betul-betul mensupport manusia untuk bisa
menjadi seperti Allah, menyaingi Allah. Dan bahkan di titik yang sangat ekstrim, manusia dapat berkata, "Aku adalah Allah." Manusia biasa, bukan pribadi Yesus, tetapi manusia biasa berkata, "Aku adalah Allah." Sementara Yesus sendiri sebenarnya tidak pernah secara langsung mengatakan, "Aku adalah Allah." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat pekerjaan iblis ini. Dan ketika manusia wanita, yaitu Hawa, dia melihat pohon itu, dia melihat dari matanya, kelihatan baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya turut memakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah masih menjawab Hawa yang salah dalam hal ini karena mengikuti godaan dari iblis? Kalau kita melihat perintah awal diberikan oleh Adam, sesungguhnya yang salah adalah Adam. Adam pertama gagal. Jika Anda seorang pria, lihat betapa kegagalan pria itu sudah dari pertama dulu. Itulah sebabnya perlu ada pemulihan secara khusus memang dalam kehidupan pria-pria. Pria diserang tidak secara langsung, tetapi melalui istrinya. Itulah sebabnya istri di mana-mana, apapun keyakinan agama dan latar belakang, selalu sebenarnya merindukan seorang pendamping atau suami yang mengerti firman, yang bisa menuntun dia dalam kebenaran, supaya dia tidak terjatuh, supaya dia tidak kalah, tidak terjatuh dalam dosa. Dan mereka sangat lemah dalam hal-hal demikian. Saya tidak mengatakan bahwa kaum Hawa yang paling lemah untuk mengerti firman. Banyak sekali wanita-wanita yang luar biasa haus firman Tuhan. Itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Namun di dalam hati kecilnya ia selalu merindukan suaminya dapat memimpin dia dalam kebenaran firman Tuhan. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, jadi Adam gagal untuk melarang istrinya memetik. Adam ada di situ. Adam tidak sedang pergi di tempat lain. Adam tidak sedang tidur. Firman Tuhan di sini memberikan petunjuk bahwa suaminya bersama-sama dengan dia. Suaminya bersama-sama dengan Hawa. Adam gagal dalam melindungi istrinya. Adam gagal untuk taat kepada perintah Tuhan Allah. Dan kita melihat dampak dari dosa. Dampak dari dosa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Maut itu kehilangan persekutuan dengan Allah. Cirinya
Bagaimana? Kita lihat ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka menjadi malu. Jadi dosa itu membuat orang malu, ya, malu dengan dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa telanjang itu boleh, sah, telanjang di mana-mana, bukan itu maksudnya. Tetapi yang tadinya dia diciptakan dengan sungguh amat baik oleh Tuhan, dengan keberadaannya yang sungguh amat baik menurut Allah sendiri, mereka menjadi malu. Mereka tidak pede dengan dirinya sendiri. Jangan diartikan, oh kemudian manusia memperoleh hikmat, mereka kemudian membuat baju, membuat celana sendiri. Enggak, bukan itu. Karena dari awal mulanya bukan seperti itu. Dikatakan firman Tuhan, mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang. Tahu di sini tahu yang berbeda dengan tahu yang sebelumnya. Tahu yang sebelumnya Tuhan Allah tidak no problem. Maksud saya tidak masalah. Ya. Apa adanya itu. Kalau Tuhan Allah, saya percaya kalau Tuhan Allah itu punya pemahaman suatu ketika manusia harus diberikan pakaian, Dia akan berikan pakaian. Dengan alasan-alasan yang benar menurut Allah. Karena bukankah itu yang diinginkan manusia? Alasan yang benar dari Allah, bukan alasan yang benar dari kita. Karena alasan yang benar dari kita tidak selalu sesuai dengan kebenaran Allah. Itu yang pertama. Lalu kemudian ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia, ini Adam, ya, menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, yang rindu hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan, hidup Yesus, hidup yang benar-benar terjadi dalam Anda, harus lihat musuh kita iblis itu. Akibat dosa, ya, Adam memang masih mendengar Allah hadir. Bisa. Itu mengindikasikan orang berdosa itu masih bisa dengar langkahnya Allah. Masih bisa. Allah tidak mendadak muncul di hadapan Adam dan mengagetkan Adam dan Hawa. Tidak. Allah berjalan-jalan di taman itu. Manusia mengerti, suami istri itu mengerti. Namun ketika Allah bertanya, memanggil, katakan, "Di manakah engkau?" Saya kira Allah itu tahu di mana Adam dan Hawa, karena Dia adalah Allah. Tapi ayat firman Tuhan ini jelas sekali ingin menunjukkan Allah memanggil. Bukan Allah langsung berfirman, memanggil dan berfirman. Ya. Allah tidak langsung berkata, tetapi Ia memanggil. Ada nuansa di mana Allah itu rindu manusia datang kepadanya. Itu maksudnya. Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Akibat dosa, takut. Takut ketemu Allah. Takut kalau dipanggil.
Tuhan. Apakah sekarang Anda takut dipanggil Tuhan? Dipanggil meninggal, takut mati? Kalau takut mati berarti ada dosa. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan bersuka cita. Oleh karena mati adalah keuntungan. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah kita yang hidup itu. Dia takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi yang ketiga, ia bersembunyi. Dunia ini sekarang mengenai dosa semakin ditampakkan, semakin dimunculkan. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, gelap-gelapan. Tapi apa bedanya dengan sekarang? Sama sebenarnya. Ya, sama. Orang yang berdosa biasanya sembunyi-sembunyi untuk melakukan dosa. Dia tidak dengan sengaja ada di tempat umum. Sekalipun ada yang melakukan di tempat umum. Ya. Ini bukan soal banyak atau tidaknya orang. Tetapi tetap ya, pada umumnya sembunyi-sembunyi. Kalau ia melakukan sampai tidak sembunyi-sembunyi, biasanya sudah dikategorikan penyimpangan jiwa seseorang. Penyimpangan kejiwaan terjadi. Ya, makanya yang telanjang jalan-jalan, ya, kan kita selalu katakan orangnya kurang. Kejiwaannya kurang, maksudnya orang gila, atau dia melakukan hal-hal lain terang-terangan di jalan. Mereka, kebanyakan orang, pasti hampir semua orang mengatakan orang itu orang gila. Ya. Nah, jadi sifat dosa atau orang yang berdosa, malu, takut, bersembunyi. Kemudian ada lagi yang lain. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudaraku, siapakah yang memberitahukan kepadamu kamu telanjang? Siapa? Pertanyaannya. Harusnya kan jawabannya, saya tahu sendiri. Betul? Tidak ada yang memberitahu, mereka tahu sendiri. Lalu yang pertanyaan yang kedua, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jawabannya gampang. Iya Tuhan Allah, memang saya makan. Sederhana kan? Tapi kita melihat efek atau ciri orang dalam dosa, yaitu mencari pembenaran diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Ya, dia salahkan istrinya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kelihatannya benar, karena memang begitu. Tapi tidak menjawab pertanyaan yang sesungguhnya. Dia tahu dia salah. Kan perintah untuk tidak makan buah yang dilarang Tuhan pertama-tama itu kepada Adam. Adam salah.
tapi dia salahkan istrinya. Kejam itu. Hawa itu yang berikan nama siapa? Adam sendiri. Ya, Adam sendiri memberikan nama kepadanya. Kebenaran ini hanya ada dalam Taurat. Kitab lain nggak ada. Yang memberi nama Hawa itu adalah Adam. Ya. Dan dia menyampaikan kepada Allah seolah-olah dia tidak salah. Dan kita lihat efek selanjutnya tetap sama. Ketika Allah berkata kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Kan gampang jawabnya. Iya Tuhan, saya petik pohonnya. Maaf, saya petik buahnya dari pohon yang kau katakan itu tidak boleh dipetik. Nah, simple. Tapi ia menyalahkan pihak lain, ular. Ya, ular ini yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ini loh ular yang sudah bohongin saya, sudah goda saya, sudah ngerjain saya. Jadi ya saya makan. Sama cari kambing hitam. Dari mana dia belajar? Dari Adam lagi. Dari Adam yang bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kaum Hawa bareng-bareng hidup dengan atau bergaul dengan pria-pria yang tidak mengenal Tuhan, bahaya. Anda akan dengan mudah mengkopi, meniru yang salah. Jika engkau membutuhkan, menginginkan suamimu betul-betul dalam Tuhan, memerlukan calon pendamping yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dari sejak sekarang berdoa, minta kepada Tuhan Allah pasangan hidup yang tahu firman Tuhan, pasangan hidup yang takut pada Tuhan. Takut dalam arti menghormati Tuhan begitu rupa, sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Itu syarat nomor 1, bukan syarat mencintai Anda yang nomor 1. Apapun keyakinan agamanya, latar belakangnya, temukan Allah yang sejati, berdoalah kepadanya dan minta kepadanya pria yang benar-benar menghormati Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengerti kebenaran Tuhan Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan kemudian di ayat 14 kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Di sini dikatakan ular itu terkutuk dan dia akan menjalar dengan perutnya. Kalau dulu dengan apa? Tidak ada yang tahu. Ya, jadi jangan coba-coba berkreasi lebih. Oh, dulu itu ular punya tangan, punya kaki. Lalu karena dikutuk, dia berjalan dengan perutnya. Dulu kita nggak tahu ular itu seperti apa. Bisa saja dia jalan dengan kepalanya.
Loh, kita kan nggak tahu. Bisa saja dia jalan dengan ekornya saja, berdiri dong. Bisa jadi. Kalau ular itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau tidak berubah. Tapi jangan terus kemudian dulu ada tangannya, ada kakinya, lalu dia karena proses evolusi tidak pernah digunakan, kaki tangannya menjadi hilang. Ya, itu hanya halusinasi kalau buat saya. Jadi tidak perlu kita membahas ke sana, ular itu dulunya gimana. Yang jelas dia dikutuk Tuhan, terkutuk di antara segala hewan dan ternak di bumi dan segala binatang hutan. Nah, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Penting kita lihat. Padahal ular makan kambing ya. Ular bisa makan telur ayam, bukan debu tanah. Nah, ini perlu perenungan lebih dalam apa yang dimaksud dengan hal-hal ini ya. Tapi kembali kepada konteks, kita berbicara tentang dosa ya, dan karena dosa itulah juga manusia, bagi yang pria ya, bagi yang wanita dulu ya, dia akan mengandung banyak ya, dibuat sangat banyak, lalu dia mengalami kesakitan ketika melahirkan anaknya ya. Kesakitan. Zaman sekarang banyak wanita tidak mau sakit saat melahirkan. Jadi ini perlu untuk kita pelajari. Kok rasanya semakin tidak alkitabiah ya. Padahal kalau dia lahir normal, sakit, itu akan lebih sehat. Ya, saya tidak mengalami, tapi ibu saya kan mengalami, ibu mertua saya mengalami, dan kami dalam keluarga juga mengalami yang sesar misalnya. Penyembuhannya lama, sakitnya lebih luar biasa daripada yang normal ya. Karena ulah manusia itu sendiri yang memilih untuk menghindari rasa sakit. Akibatnya lebih berbahaya. Sudahlah, berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan sakitnya toh katanya hanya di awal-awal. Anak pertama, anak kedua, selanjutnya tidak terlalu demikian adanya ya. Lagi Tuhan katakan kubuat banyak. Yang namanya kubuat banyak, saya kira Tuhan Allah tidak ingin manusia menderita terus-menerus. Ia Allah yang penuh kasih. Seperti itu. Sekarang ada teknik melahirkan seolah-olah normal, tapi di dalam air. Tidak sembarang air lagi. Air yang dikondisikan dengan air ketuban bayi itu. Tapi apakah itu menjamin 100% keselamatan anak dan ibunya? Dalam dunia medis tidak ada jaminan 100%. Kalau di dalam Tuhan ada jaminan 100%. Jadi sebagaimana kita tahu firman Tuhan, kita mengalami apa yang sesuai dengan firman Tuhan, itu kita berbahagia saja ya. Kita menerima, sebab Tuhan Allah yang kita sembah tidak akan membiarkan kita berlarut-larut dalam kesusahan. Dan untuk pria, dia akan bekerja bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang
akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pria akan bekerja keras, pergumulan banyak, dia akan berkeringat, berpeluh. Ada tantangan, ya, ada semak duri, itu tantangan, ada pergumulan, ada perjuangan. Jadi pria kalau tidak bekerja, dosa. Dia tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak perlu bekerja. Segala buah, tanaman, apapun mereka bisa nikmati tanpa harus bersusah payah bekerja. Dan akibat dosa, mereka terusir dari Taman Eden. Mereka harus bekerja. Pria harus bekerja. Sungguh-sungguh begitu rupa. Dan banyak juga kemudian wanita ikut bekerja dengan alasan hasil seorang pria tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Firman Tuhan tidak pernah berbicara secara jelas tentang wanita yang bekerja dalam keluarga. Pria itu yang harus sampai banting tulang habis-habisan. Wanita di rumah, ibu rumah tangga, mengurus keluarganya, mengurus suaminya, mengurus rumahnya supaya baik, supaya luar biasa, anak-anak dijaganya. Dan dalam pelajaran atau pemuritan seri pernikahan, kita bisa lihat bagaimana fungsi pria dan bagaimana fungsi wanita yang sesungguhnya. Tapi betul bahwa pria itulah yang sampai kerja mati-matian, yang harus dia perjuangkan untuk keluarga. Jadi kalau sampai istri ikut turun tangan bekerja, ada sesuatu yang salah. Pria kurang kerja dengan sungguh-sungguh, karena dia yang harusnya bertanggung jawab. Kasihan dong istrinya, tugasnya sudah besar, ditambah harus bekerja. Kalau seorang pria mengerti apa fungsi dan apa pekerjaan istrinya yang sesungguhnya, ia pasti tidak akan tega istrinya harus ikut bekerja. Kalau dia mengerti fungsi istrinya yang sesungguhnya sesuai firman Tuhan, ya. Jadi penting untuk bisa dipahami. Kecuali suami sakit, nah ini beda kasus, ya, beda kasus. Ini untuk pria dan wanita yang normal, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Tuhan menyediakan lahan, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dan bagaimana untuk mengelola keseharian mereka dalam keluarga, Tuhan ajarkan, Tuhan berikan contoh. Di zaman sekarang ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah berhasil berjalan dengan Tuhan dan mengelola keuangan, mengelola pekerjaannya dengan baik. Dan kita bisa belajar dari mereka. Anda bisa belajar dari mereka. Anda bisa sharing, Anda bisa berbagi, Anda bisa diarahkan, dan hidup Anda menjadi luar biasa sama seperti mereka ketika berjalan dengan Tuhan. Ini adalah bagian awal mengenai dosa di dalam pelajaran mengenai keselamatan. Masih ada poin-poin lain tentang keselamatan, namun ini adalah pelajaran yang paling pertama, yang sering dan yang selalu saya sampaikan kepada siapapun yang ingin mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Anda dapat mengerti oleh karena firman Tuhan, dan Allah itu baik untuk kita. Selamat mengikut Tuhan. Renungkan, persiapkan hatimu sungguh-sungguh. Renungkan apa yang salah harus segera diakhiri. Tuhan Yesus memberkati.